Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana Usman. Saya dari kelas 11 Busana 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PPKN saya yang berjudul pengaruh ekonomi terhadap konflik antar etnis masyarakat Sambas di Kalimantan Barat tahun 1999. Baik. Pengaruh ekonomi terhadap konflik antar etnis merujuk pada bagaimana faktor-faktor ekonomi menjadi pemicu memperburuk atau memengaruhi dinamika konflik yang terjadi. Dalam konteks konflik Sambas 1999, ini berarti menganalisis bagaimana perbedaan dalam status ekonomi, perebutan sumber daya, dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan yang dapat memicu berjalannya konflik. Adapun dasar hukum atau undang-undang yang relevan terhadap konflik ini. Yang pertama, Undang-Undang 1945 pasal 28H ayat 2 yang berbunyi setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama. Yang kedua, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi setiap orang berhak untuk berkembang dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Undang-undang ini menjelaskan tentang tenaga kerja secara adil dan hubungan industrial relevan terhadap konflik yang melibatkan persaingan kerja. Dinamika konflik Sambas ini tidak terlepas dari pandangan para ahli. Adapun dua pendapat ahli yang saya cantumkan dalam materi ini. Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam konflik Sambas, pengaruh ekonomi merujuk pada bagaimana faktor-faktor ekonomi menjadi pemicu pengaruh dan membentuk jalannya konflik yang terjadi di Sambas di Kalimantan Barat. Yang kedua, menurut Abbas, seorang peneliti etnis Melayu dan Madura, menyimpulkan bahwa akar masalah konflik yang terjadi di Sambas ini adalah perebutan sumber-sumber ekonomi yang tidak elegan dan tidak tegaknya supremasi hukum. Adapun fakta-fakta di lapangan memberikan gambaran nyata mengenai konflik ini. Yang pertama, warga Melayu dan Madura memiliki profesi yang sama, yakni sebagai petani. Hal ini menyebabkan persaingan ketat dalam tanah pertanian yang menyebabkan konflik. Yang kedua,
perselisihan antara petani jeruk Melayu dan perusahaan besar yang menyebabkan monopoli pasar jeruk oleh pihak tertentu, sehingga menyebabkan masyarakat Melayu krisis ekonomi. Yang ketiga, pertengkaran kecil antara warga Melayu dan Madura yang kemudian menyebabkan besarnya dan meluasnya konflik tersebut. Masyarakat Sambas berharap dapat hidup yang rukun, dan masyarakat Sambas juga mempunyai cita-cita untuk mengembangkan ekonomi, serta masyarakat Sambas mempunyai impian untuk menjadikan masyarakatnya damai dan tentram tanpa adanya diskriminasi dan ketidakadilan. Adapun solusi terkait penanganan dan penanggulangan. Yang pertama, pembentukan daerah otonom. Yang kedua, mengedukasi masyarakat terkait pentingnya toleransi dan perdamaian. Yang ketiga, memberikan perhatian khusus kepada masyarakat minoritas, terutama suku Madura. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Adapun saran untuk mencegah dan mengatasi konflik. Yang pertama, pemerataan ekonomi. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi lokal. Yang ketiga, dialog atau komunikasi antar kelompok. Yang keempat, kebijakan pemerintah yang adil. Yang kelima, penguatan pendidikan multikultural. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurjana Usman. Saya dari kelas 11 Busana 1. Di sini saya akan mewawancarai teman saya. Kita boleh perkenalkan siapa bersama kelas tak? Perkenalkan, nama saya Rini Duyanti dari kelas 11 Busana 1. Baik, di sini saya akan paparkan sedikit materiku. Jadi, pengaruh ekonomi terhadap konflik antar etnis itu merujuk pada bagaimana faktor-faktor ekonomi menjadi pemicu, memperburuk atau mempengaruhi dinamika konflik yang terjadi dalam konteks konflik Sambas. Ini berarti bagaimana persaingan atas sumber daya seperti lahan, perbedaan dalam status ekonomi, ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan perubahan pada dinamika dan eskalasi konflik antara masyarakat Melayu Dayak Sambas dengan etnis lainnya, terutama suku Madura. Baik, pertanyaan saya, apa pendapat atau pandangan terhadap materi yang tadi saya paparkan itu? Kita ada yang lebih atau yang kurang? Kalau ada yang kurang, boleh apa yang kurang? Menurut saya penjelasan yang tadi kamu jelaskan itu sudah lumayan bagus, karena kamu sudah menjelaskan faktor-faktornya dan persaingan distribusi, dan itu lumayan penting dalam konflik etnis, apalagi terutama di peristiwa Sambas tahun 1999. Jadi makasih. Sekian wawancara dari saya, Siti Nurjana Usman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana Usman dari kelas 11 Busana 1.
itu perkenalkan anu tuh Bu, Nama aku, sama mengajar di pelajaran apa sih? perkenalkan, mungkin Jana sudah tahu nama saya itu Bu Sinta Bella SPD. Saya mengajar mata pelajaran pilihan di kelas 11 dan mengajar busana industri di kelas 12. Itu saja. Sebelum itu Bu, saya ingin berterima kasih karena bersedia diwawancarai oleh saya. Jadi saya akan memaparkan sedikit materi saya yang berjudul pengaruh ekonomi terhadap konflik antar etnis masyarakat Sambas di Kalimantan Barat tahun 1999. Jadi pengaruh ekonomi terhadap konflik antar etnis itu merujuk pada bagaimana konflik mengaruhi dan dinamika konflik yang terjadi antar kelompok etnis yang berbeda. Dalam konteks konflik Sambas 1999 ini berarti menganalisa bagaimana persaingan atas sumber daya seperti lahan, perbedaan dalam status ekonomi, ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan perubahan struktur ekonomi berkontribusi pada pecahnya dan eskalasi konflik antara masyarakat Melayu, Dayak, Sambas pada etnis lainnya, terutama suku Madura. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana kondisi ekonomi masyarakat saat itu mempengaruhi eskalasi konflik? Karena Jana sudah menjelaskan kondisinya itu menurut saya itu sangat buruk, sehingga hal itu ditandai dengan tingginya pengangguran, kemudian adanya perpecahan antar etnis, kemudian ketidakadilan itu menyebabkan adanya perebutan sumber daya, kemudian menimbulkan kecemburuan dan ketegangan antar etnis tersebut, sehingga memperbesar konflik antara etnis yang terhubung pada saat terjadinya konflik tersebut. Jadi sangat mempengaruhi kondisi ekonomi tentunya, karena menyebabkan mungkin masyarakat pada saat itu menganggur dan tidak mendapatkan penghasilan seperti itu. Baik, itu saya mungkin maaf kalau ada salah Bu. Terima kasih banyak atas wawancaranya. Kami undur